Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kota yang terkenal dengan julukan Kota Kembang ini memiliki berbagai macam keunikan. Ditambah lagi, kota ini juga memiliki banyak jenis makanan yang enak-enak seperti cuanki, batagor, seblak, dan lain-lainnya. Di tempat inilah tinggal seorang wanita yang bernama Mira. Mira yang masih berusia 17 tahun ini adalah warga Sukamana, Bandung. Dia memiliki paras wajah yang cantik. Sayangnya, penampilan Mira tidak seperti kebanyakan perempuan seusianya. Dia suka mengenakan pakaian pendek dan terbuka. Make up-nya juga tebal, dan bahkan dia memiliki tato di bagian dadanya. Karena penampilannya itu, citra Mira jadi jelek di mata orang-orang. Mira sering dianggap cewek nakal oleh banyak orang-orang di sekitarnya. Namun, Mira tidak peduli dengan semua omongan orang. Dia malah suka memposting video-video dirinya yang mengenakan baju yang menampakkan belahan dada dan juga memakai celana pendek yang menampakkan pahanya di akun media sosialnya. Padahal pada saat itu, dia sudah punya pacar yang bernama Dery Kurniawan. Dery ini usianya 2 tahun lebih tua dari Mira. Dia tinggal di desa Cihaur Gelis, kecamatan Cibeun, Nyingkaler, kota Bandung. Dery merupakan seorang pengangguran yang masih dibiayai sama orang tuanya. Seperti anak muda lainnya, mereka ini adalah pasangan muda yang gaul dan suka nongkrong. Hanya saja mereka ini jarang pulang ke rumah, sehingga hubungan Mira dengan keluarganya kurang harmonis. Suatu hari, karena nggak punya uang, Dery diberi ide oleh abangnya yang memiliki pekerjaan sebagai mucikari untuk menjual Mira. Awalnya, tentu saja Dery menolak ide gila dari abangnya tersebut. Tapi abangnya dan istri abangnya terus membisiki dia kalau hasilnya bakalan lumayan. Apalagi Mira memiliki tubuh yang menggoda. Pasti bakalan rame pelanggannya nanti. Mendengar itu, Dery pun mulai tertarik. Ditambah lagi, abangnya bercerita kalau dia bahkan sampai rela menyuruh anak kandungnya sendiri untuk melakukan pijat plus-plus dengan tarif sebesar Rp350.000. Tanpa membuang waktu, Dery pun langsung mengutarakan ide ini ke Mira. Walau awalnya Mira keberatan, tapi dia tidak mau kehilangan Dery. Dia ingin Dery bahagia. Jadi akhirnya Mira pun menuruti kemauan Dery. Apalagi mereka berdua juga membutuhkan uang yang banyak buat menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Singkat cerita, untuk memulai pekerjaan ini, Dery kemudian membuat akun micat dengan nama Ica dan mulai memasang foto-foto Mira di sana. Mereka lalu berangkat dari Bandung ke kota Kediri di Jawa Timur. Di sana mereka menyewa 2 kamar di Hotel Lotus Garden pada hari Minggu 28 Februari tahun 2021. 1 kamar untuk Dery, abang dan istri abangnya. Sedangkan kamar lainnya untuk Mira menjalankan pekerjaannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Mira pun mendapatkan pelanggan pertamanya. Ada seorang pemuda bernama Revi Purnomo yang usianya 24 tahun sedang mencari jasa plus-plus di aplikasi micat. Karena tertarik, Revi pun langsung menghubungi micatnya Mira dan nego mengenai harga pelayanan Mira. Dalam transaksi tersebut, Mira meminta jasanya dihargai Rp800.000 untuk sekali main. Singkat cerita, setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya Revi setuju untuk membayar sebesar Rp700.000. Revi pun lalu berangkat menuju Hotel Lotus Garden dengan menggunakan ojek online. Beberapa menit kemudian, Revi sampai di hotel itu. Dery sendiri yang menjemput Revi di lobi hotel dan mengantarkannya menuju kamar hotel nomor 421 tempat Mira menunggu. Sesampainya di kamar Mira, Dery memperkenalkan Mira kepada Revi. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Setelah menawarkan minuman, Dery pun pamit pergi meninggalkan Mira dan Revi berdua. Setelah itu, Dery dan abangnya pergi berjalan-jalan di sekitar hotel untuk membeli makanan. Sedangkan Mira, dia pun mulai melayani Revi dan mengajaknya berhubungan intim selama 30 menit. Setelah selesai, Revi protes. Kenapa waktunya tidak sesuai dengan yang disepakati? Di perjanjian disebut 90 menit. Ini kenapa hanya 30 menit? Karena kecewa, Revi pun hanya membayar 300.000 saja. Dan itu membuat Mira marah dan menjadi kesal. Mira yang tidak terima langsung pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Pada saat itu, Revi merasa sangat kesal karena dia tidak dilayani sesuai dengan perjanjian dari awal. Revi pun berteriak kepada Mira. Namun Mira tidak menggubrisnya. Karena tidak dapat menahan emosi, Revi langsung membuka tas ranselnya dan mengeluarkan sebilah pisau yang memang sudah dia siapkan. Melihat itu, Mira pun merasa panik. Dia langsung berteriak,
Teriakan Mira itu ternyata membuat Revi juga ikut panik. Nah, di saat inilah Revi langsung membekap mulut Mira. Siapa sangka Mira berhasil melepaskan bekapan itu dan kembali berteriak minta tolong. Karena semakin panik, Revi kembali membekap dan menindih tubuh Mira yang meronta-ronta. Lalu tanpa pikir panjang, dia langsung menghujamkan pisau beberapa kali ke tubuh dan lehernya Mira. Mira pun terkulai lemas. Untuk memastikan apakah Mira benar-benar sudah tewas, Revi kemudian membekap wajah Mira dengan bantal. Dan setelah yakin Mira sudah tewas, dia mengambil uang 300.000 yang sudah dia bayarkan ke Mira. Selain itu, dia juga mengambil HP milik Mira, lalu keluar kamar pada jam 4.45 sore untuk kemudian kabur keluar dari Hotel Lotus Garden. Derry yang menunggu di kamar sebelah mulai merasa gelisah, karena tidak ada kabar dari Mira sama sekali. Jadi, dia pun ke kamar Mira, namun setelah diketuk-ketuk, Mira tidak menjawabnya sama sekali. Karena khawatir, Derry meminta tolong pegawai hotel untuk menuju ke kamar 421. Setelah mengetuk beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Pegawai ini kemudian mengintip melalui celah jendela. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat tubuh Mira tergeletak tak berdaya di dalam sana. Dengan cepat, pegawai tersebut berusaha membuka kamar yang terkunci itu. Namun, pintunya tidak dapat terbuka. Derry pun langsung berlari menuju ke resepsionis untuk meminta kunci cadangan. Setelah mendapatkan kunci cadangan, mereka bergegas kembali ke kamar tersebut dan berusaha untuk membuka pintu kamar Mira. Ketika terbuka, Derry syok melihat kekasihnya diketemukan sudah tewas berlumuran darah. Di tubuh Mira dan di bagian lehernya terdapat beberapa luka tusukan. Pihak hotel pun menelpon polisi untuk melaporkan kejadian naas ini. Setelah polisi tiba, mereka langsung melakukan olah TKP. Sedangkan jenazah Mira langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk dilakukan otopsi. Polisi juga mengecek CCTV hotel. Dari sini pihak kepolisian mendapatkan satu nama yang dicurigai adalah pelakunya, yaitu Revi. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung memburu Revi. Setelah menelusuri jejak di aplikasi ojek online, ternyata ketahuan kalau Revi ini adalah pedagang online shop. Dan dari sanalah polisi berhasil menemukan alamat lengkap Revi. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, pihak kepolisian langsung mendatangi kediaman Revi. Pada saat polisi tiba, ternyata Revi sedang bersama istrinya di kos-kosan. Tentu saja Revi sangat kaget melihat banyak polisi datang ke rumahnya. Dia sempat mencoba untuk melarikan diri, namun polisi berhasil menembaki kaki kirinya. Revi pun akhirnya ditangkap dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pada hari Kamis 30 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Kediri menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Revi. Sedangkan Derry, abangnya, serta istri abangnya juga diperiksa oleh kepolisian. Mereka bertiga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka prostitusi anak di bawah umur oleh Polres Kediri. Dan karena itu, ketiganya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. 3 orang ini ditetapkan tersangka prostitusi anak di bawah umur oleh Polres Kediri Kota. 2 dari mereka adalah pasangan suami istri, Diki dan Niki, serta Derry, kekasih korban pembunuhan wanita di dalam hotel. Dari keterangan petugas, dalam kasus ini ada 2 korban anak yang diperdagangkan. Mereka adalah M, yang juga korban pembunuhan, serta T, anak dari tersangka Diki dan Niki. Untuk mendapatkan pelanggan, para pelaku menawarkan melalui aplikasi pertemanan micet. Tersangka Derry menjual kekasihnya M dengan layanan seksual bertarif 800.000. Sedangkan pasutri Diki dan Niki menjual anaknya dengan layanan pijat plus bertarif Rp350.000. Pasutri ini tega menjual anaknya untuk keperluan pelunasan hutang yang ditanggungnya. Komplotan pelaku prostitusi online tersebut datang ke kota Kediri dari Bandung pada awal Februari lalu. Sistem kerjanya, mereka selalu berpindah hotel dengan menyewa 2 kamar yang bersebelahan.